Akhirnya DPR sepakat majulkan Gibran. Penggantinya mengejutkan, ternyata orang ketiga. Kemarin saya bertemu dengan katakanlah aktivis, mantan anggota DPR. Dia bercerita, ya walau alam, mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang, ini ada dua orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu ya. Tapi rupanya tetap ada penolakan. Kalau dimajukan bidak A ya kan, ada penolakan. Diajukan bidak B atau bidak P, ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan paruh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada dua, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Ya jelas ini salah satu sayap dari kekuatan Prabowo hari ini. Hanya memang sepertinya hari-hari ke depan butuh verifikasi soal ini. Karena politik itu kan bukan panggung depannya yang paling hot, tapi panggung belakangnya. Nah, panggung belakangnya ini ya tentu hanya bisa kita dapatkan dari informasi bawah tanah dalam tanda kutip, dan juga analisis-analisis politik yang masuk akal. Cuman pertanyaan kembali adalah sosok siapa yang acceptable. Nah, inilah yang saya bilang orang kemudian mengatakan ini yang lebih diterima dibandingkan A dan B. D lebih jauh bisa lebih diterima. Mungkin saja. Apalagi kelihatan D lincah ya. Dan tentu resourcesnya banyak juga. Not only political resources, but also financial resources. Itu yang paling penting. Financial resources itu yang penting. Tapi hati-hati juga. Kita tidak ingin negara kita terjebak kembali pada oligarki yang tidak sehat bagi politik dan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ada pergantian dan lain sebagainya, let the process itu berlangsung secara demokratis. Ya. Misalnya Prabowo Subianto memilih orang-orang yang memang betul-betul workable bagi bangsa ini, bukan hanya menjadi katakanlah menjadi juru bicara under table. Kita tidak